welcome back to Linis Daily Vlog. Hari ini masyarakat Tionghoa di dunia semuanya akan merayakan festival Pangcek Festival atau Winter Solstice Festival. Jadi biasanya kita merayakannya di tanggal 22 atau bertepatan dengan Hari Ibu. Tetapi untuk tahun ini kita akan merayakan di tanggal 21 Desember. Jadi hampir seluruh masyarakat Tionghoa di dunia biasa akan memasak tangyuan kalau di Indonesia kita bilangnya wedang ronde ya, ini yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Jadi kemarin malam mama mertua sudah membuat adonan untuk membuat tangyuan ini. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana mama mertua membuatnya, walaupun tidak lengkap ya, memang tidak lengkap karena memang waktu itu saya juga lagi sibuk jadi gak sempat video semuanya. Cuma nanti saya akan tunjukkan bagaimana mama mengolah ini. Oke? Ya, saksikan selengkapnya hanya di Linis Daily Vlog. Tarang, ini hasilnya warna-warni kan, merah, jingga, kuning, coklat. Coklat itu kita ambil dari bubuk Milo seperti ini. Jadi besok tinggal direbus sampai nanti melempung ya. Nampan lagi, jadi total 2 nampan. Ini yang warna hijau putih, jingga, coklat juga. 2 nampan. Ini tadi mama sudah masak ya air gulanya. Jadi ini campuran pandan sama gula Jawa ya, dimasak dengan air seperti itu. Biasa ada yang pakai jahe juga ya, pakai jahe. Ini masih hangat. Oke. Nah, seperti ini ya gengs, yang sudah dimasak dengan air gula pandan. Seperti ini. Jadi hasilnya seperti kayak ronde ya, wedang ronde gitulah. Jadi tadi sebagian diambil untuk sembahyang juga ya. Jadi kita pagi-pagi ini harus sembahyang Dewa Langit dan juga Dewa Tanah, juga sembahyang leluhur dengan memakai ini wedang ronde ini.
nanti saya juga mau pergi sembayang papa mama ya. Papa mama kan di vihara nisannya. Jadi nanti habis ini sebentar lagi mungkin saya mau ke vihara untuk sembayang juga. Carson lagi sembayang kungkung apo, akung apo. Suasana kelenteng vihara di Dharma Wijaya. Hari ini kita memperingati hari Pangse. Jadi kita semuanya sembahyang leluhur di sini. Ya. Nah, itu papa mama, nisan papa mama yang paling atas di bagian paling kanan ujungnya itu yang paling atas. Ini seadanya ya, jadi ada tangyuan, ada 3 cangkir teh dan juga kopi. Kita sembahyang untuk papa mama. Itu loh sama ya lambang. Ya, itu papa yang paling atas ya, papa mama, nisannya yang paling atas di bagian ujung paling kanan. Number 1 ya. Ayolah. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain lagi sembahyang leluhur mereka, sanak saudara. Kalau untuk mangkok ataupun cangkir biasa properti yang sudah dipersiapkan oleh vihara. Jadi habis pakai kita biasa cuci ataupun kalau misalkan nggak bawa pulang lagi kita tinggalkan aja di vihara. Bagian depan altar Buddha. Biasa dulu sebelum COVID, biasa setiap hari Minggu sini ramai ya. Orang-orang biasanya kayak ada sekolah Minggu juga ya. Jadi di sini mereka bersembayang seperti itu. Jadi kita membuat ini biasanya untuk membuat hangyuan ini. Biasanya setelah dibuat kita akan sembahyang dulu, sembahyang kepada Dewa Langit dan juga Dewa Bumi. Habis itu setelah itu kita akan ke vihara untuk sembahyang para leluhur ataupun sembahyang di rumah. Jadi ada yang sembahyang di vihara, ada juga yang sembahyang di rumah saja. Seperti ini tadi saya juga sudah sembahyang di vihara untuk sembahyang papa mama saya yang sudah meninggal dunia. Nanti saya akan tunjukkan ya sekilas ya bagaimana keadaan waktu saya sembahyang di vihara bersama Carson. Oke, jadi ini hari ini saya mau menunjukkan kepada kalian dan mengenalkan kepada kalian mengapa ada kisah maksudnya kenapa harus membuat hangyuan ini. Oke, jadi pada zaman dahulu kala di zaman dinasti Han, yaitu tepatnya di China bagian utara itu kan. Jadi pada saat itu musim dingin sangat dingin sekali. Jadi orang-orang di sana saking kedinginannya telinga mereka rasa sakit sekali. Ya biasa kan seperti itu ya kalau di musim salju atau apa musim dingin itu dingin sekali. Perkebunan juga semuanya hancur karena dingin, seperti pertanian mereka ya, hasil-hasil pertanian mereka, sayur-sayur, buah-buahan, padi semuanya rusak karena musim dingin itu. Jadi mereka pada kelaparan. Jadi ada seorang tabib terkenal ya pada saat dinasti Han dulu kan, bukan dokter ya, namanya dinasti Han itu. Jadi nama tabibnya nih Zhang Zhongqin, nanti saya akan tunjukkan ya karena saya takut nanti bahasa saya, pronoun saya di bahasa Mandarin kan salah. Jadi saya akan tunjukkan nama dokternya di sini. Dia membuat satu buah resep. Resepnya yaitu mutton dumpling. Iya, dumpling ya, jiaozi ya. Jadi dumpling seperti pangsit itu tapi dibuat dari daging kambing ya. Daging kambing
Carson, halo. Daging kambing dan dicampur dengan beberapa herbar-herbar ya seperti jahe dan juga lain-lain rempah-rempah. Nah, jadi setelah itu mereka buat bulat-bulat dan bentuknya itu seperti bentuk telinga manusia. Jiao tang. Jadi itu namanya seperti itu ya. Jadi bentuknya itu seperti sup dumpling. Jadi di China bagian utara biasa mereka akan memakan sup itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Jadi resep dari tabib ini ternyata berhasil. Banyak sekali orang-orang di sana yang setelah memakan sup herbal, sup dumpling yang dari tabib ini, mereka semuanya sembuh dan sehat kembali. Ibaratnya menghangatkan, kan memang daging kambing kan menghangatkan tubuh ya. Jadi setelah itu setiap tahunnya, jadi kalau sudah memasuki musim dingin, mereka akan membuat sup dumpling, mutton dumpling ini. Oke. Tetapi kalau di China bagian utara mereka membuat sup dumpling, di China bagian selatan beda lagi. Seperti kita di China bagian selatan, lalu di negara Malaysia, Singapura dan juga Indonesia, kita di sini biasa akan membuat tangyuan yang seperti ini, yang bentuknya bulat-bulat seperti ini ya, yang tadi saya tunjukkan di video. Jadi biasa tangyuan ini juga bermacam-macam. Ada yang isinya di dalam bulatnya itu isinya ada yang kacang tanah atau kacang merah ya, hungtou. Ada juga yang isinya hanya wijen, wijen seperti itu. Jadi ada juga yang polos. Dan kalau seperti ini biasa kita dalamnya nggak ada filling apapun, jadi kosong, seperti itu. Jadi yuk mari kita nikmatin ini tangyuan yang hasil dari mama mertua ini. Yuk makan yuk. Kita minum ininya, air gulanya. Nih oi mo, seng nggak mau, dia nggak mau. Dulu kalau punya mama saya ya, yang orang He, mereka beda lagi. Dia sistemnya itu mereka pakai sup, jadi bentuknya bukan yang manis tapi yang asin. Jadi dibuat bulat-bulat, digepeng sedikit, udah bulat-bulat digepengin sedikit. Carson, mama lagi syuting ya. Habis itu nanti kita memakai daging daging babi, habis itu hati babi, usus babi, habis itu tulang-tulang babi dimasak sup rempah-rempah seperti itu dicampur, jadi menjadi sup tangyuan tapi yang asin, bukan yang manis seperti ini. Dulu waktu sebelum mama saya meninggal, setiap tahun kita makan yang seperti ini. Tetapi sejak mama meninggal saya nggak dapat lagi menikmati tangyuan yang rasanya asin ya. Jadi rindu banget. Sampai kemarin kan saya tanya kakak saya, Cie, kamu ada buat gak tangyuan yang asin itu yang kayak mama? Enggak, saya hari ini tahun ini nggak buat. Lu sedih sekali, padahal saya pengen banget mencicipi karena saya nggak bisa buat kan seperti itu. Yuk kita sambung lagi makan. Makan sup dumplingnya. Saya coba cicip dulu ya. Mau minum supnya dulu, supnya yang paling enak. Isinya daging B2 cincang ya di dalam ya. Jadi itulah perbedaan kalau perayaan festival Winter Solstice Festival ini di China bagian utara dengan China bagian selatan. Oke, jadi selain tadi cerita dari seorang dokter pada zaman dinasti Han yang membuatkan sup dumpling untuk masyarakat di kota sana, ada satu lagi cerita legenda rakyat. Jadi ini ceritanya, tapi saya nggak bisa pastikan kebenarannya ya, karena ini hanya legenda cerita rakyat. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang ibu, ya ibunya yang sudah tua bersama seorang pemuda. Pemuda ini adalah seorang tabib.
Jadi pada suatu hari pemuda ini pergi ke pegunungan untuk mencari obat-obat lah, untuk namanya juga seorang tabib, biasa mereka kan menciptakan obat sendiri juga ya. Jadi dia seorang diri pergi ke pegunungan untuk mencari obat-obat yang dia mau lah, untuk menjadi memetik kayak daun-daun untuk dijadikan obat seperti itu. Dan pada suatu hari tiba-tiba waktu dia lagi pergi ke pegunungan itu, dia tiba-tiba mengalami kemalangan ya. Jadi matanya ini terkena racun dari daun-daun itu, terkena ke matanya dan dia menjadi buta. Jadi dia ditolong oleh orang-orang desa yang ada di sana dan membawa dia pulang kembali ke rumah. Mamanya ini nangis ya melihat dia, ayo kenapa, maksudnya masa depannya kan masih panjang, kenapa tiba-tiba kok buta seperti itu. Jadi dia sangat sedih sekali. Dia sedih, dia mencari beberapa tabib untuk mengobatin anaknya ini, tetapi anaknya ini gak sembuh-sembuh. Sesampai ada satu orang tabib yang lumayan hebat juga datang ke rumahnya. Dia melihat, ayo ini sangat parah kan. Dan ternyata mamanya ini saking sayangnya kepada anak ini, ternyata dia melakukan hal yang ibaratnya gimana ya, yang mengorbankan dirinya. Dia mencongkel 2 buah bola matanya, mencongkel matanya, dia tempelkan ke mata ini anaknya. Dia bilang, Buddha sembuhkanlah anak saya, kiranya dengan mataku yang dicongkel itu anakku bisa sembuh kembali, biarkan saya yang buta, katanya seperti itu. Jadi betul, anaknya tiba-tiba menjadi bisa melihat. Dan si tabib itu yang melihat orang tua ini seperti ini, terkejut, dia shock. Kok mamanya kok sampai mengorbankan diri seperti itu kan, maksudnya rela berkorban untuk anaknya kan. Jadi akhirnya dia buat tangyuan, dia buat kayak kue bentuknya bulat itu seperti bola mata manusia ya. Dia bilang, ibu, ini saya akan coba menyembuhkan kamu juga ya, karena kamu sudah mengorbankan diri untuk menyembuhkan anakku. Jadi biarkan saya akan berusaha untuk menyembuhkan mata kamu juga. Jadi dia membuat tangyuan yang bentuknya bulat-bulat itu, menempelkan ke bola mata yang tadi sudah berbolong itu ke mata ibunya. Dan tiba-tiba mungkin karena ini dewa langit dan juga melihat ya betul-betul pengorbanan diri yang dilakukan oleh seorang ibu dan juga seorang tabib yang sangat ingin menolong. Terakhir betul tangyuan yang dia tempelkan di mata ibunya itu yang sudah bolong itu menjadi mata betulan. Jadi mamanya bisa melihat kembali dan anaknya juga bisa melihat kembali, mereka pun hidup bahagia. Jadi itu hanyalah cerita rakyat ya. Jadi ini hanya cerita legenda rakyat seperti itu. Tadi udah asin, lanjut lagi yang manis. Bisa yang manis lagi. Ada satu lagi. Waktu kita zaman kecil, kalau habis kita makan ini, umur kita bertambah 1 tahun. Jadi ibaratnya kita jadinya makin tua 1 tahun, itu kata mama. Dulu kan mama bilang, oke, udah panjang berarti kamu udah tambah umur ya, sudah makin tua ya. Padahal umur kita kan masih gak seperti itu. Tiba-tiba setelah tambah ini, katanya makin tambah besar, tambah tua, tambah 1 umur seperti itu. Ada yang mama kalian seperti itu enggak? Gula murni jadi bentuknya bukan coklat tapi putih. Jadi tergantung masing-masing cara memasak lah, cara memasak itu beda-beda. Kalau di kota-kota Indonesia yang lain bagaimana cara merayakan ini festival, Tangcik Festival ini? Apakah sama juga? Jadi kalian cerita juga ya.
Dalamnya kosong ya. Ini tadi saya sudah gigit setengah, nah dalamnya kosong, nggak ada feeling apa-apa. Cok, habis cok. Dua mangkok, yang manis dan juga yang sup dumpling habis. Kenyang, gak usah makan nasi lagi. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti vlog saya hari ini. Kemarin ikut mama mertua untuk membuat ini tangyuan. Lalu tadi pagi ikut saya untuk ke vihara untuk sembahyang papa dan mama. Dan sekarang ikutin saya juga untuk makan. Jadi terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Sampai jumpa di vlog saya yang selanjutnya. Dadah, Karsen. Nah. Dadah. Hey. Bye-bye. 祝福你冬至节快乐，再见。